Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Quran surah Al-Fatihah. Kenapa materi pada kali ini saya ingin membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca, yang wajib dihafal oleh setiap muslim. Ya. Kalaupun dia tidak bisa membaca Al-Quran, paling tidak dalam membaca surah Al-Fatihah ini baik lancar, baik menghafal dengan mendengarkan, bagi yang sudah bisa membaca, menghafal dengan membaca. Namun kedua-duanya ketika mendengarkan mungkin salah dalam mendengarkan. Jadi ada negatifnya dari mendengarkan itu. Kalau membaca mungkin dia tidak paham bagaimana cara mengeluarkan atau keluar masuk huruf itu, hak-hak daripada huruf itu tidak tertunaikan. Sebaik-baik di antara kita adalah yang mendengarkan, yang membaca. Jadi kalimat di dalam warattilil Qur'ana tartila itu bukan hanya sekedar membacanya dengan baik, tapi juga makhrajul huruf, kemudian bacaan-bacaannya juga diperhatikan panjang pendeknya, tajwidnya diperhatikan. Baik, lanjut saja ke materi kita. Mari kita baca dulu Quran surah Al-Fatihah. Baik. Saya satu kali dan antum semuanya bisa mengikuti, ya, bisa mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang ada di rumah, baik, sekarang saya ingin menyampaikan kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah di ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah Al-Fatihah di ayat pertama ini kemungkinan ada yang salah, yaitu dalam menyebut makhraj atau mengeluarkan makhraj huruf H. Dia dibaca H, bukan H, ya. Malah dia baca H. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika membaca huruf H, kemudian dia baca H, ya, maka bacaannya atau artinya pun akan berbeda dengan membaca huruf H. Kalau membaca dia huruf H, Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka artinya dengan nama Allah yang maha menurunkan penyakit, ya. Ar-Rahim, ya, melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Nah, ini kan artinya sudah berbeda. Maka seorang muslim ketika membaca surah Al-Fatihah, ayat pertama saja harus benar. Karena kita melaksanakan ibadah tidak luput dari surah Al-Fatihah. Salat wajib membaca surah Al-Fatihah. Maka tidak hafal surah Al-Fatihah, maka batal salatnya. Baik. Kemudian yang ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin.
bukan alhamdu. Alhamdu. Baca alham, ya. Kalau alhamdu berarti diam, segala diam. Hamdun, diam. Kalau hamdun, pujian. Jadi orang yang membaca atau yang membaca kalim atau huruf ini dengan jahar ketika dalam membaca surah Al-Fatihah, maka dia akan mungkin bisa salah dalam pengucapan huruf H yang saya sebutkan dalam ayat yang pertama tadi. Yang harus baca alhamdu, dia baca alhamdu. Lillahi rabbil alamin, bukan alamin, a sama a, ya. Bahkan mungkin sebagian ada, ya, masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan membaca al-alamin jadi al-alamin, bukan al-alamin, tapi bacanya al-alamin, rabbil alamin, a dan a itu akan berbeda makhraj yang keluarnya. Baik, kita lanjutkan karena ini singkat saja ya kajian kita dalam kesalahan-kesalahan dalam baca surah Al-Fatihah. Yang berikutnya adalah ayat yang ketiga, ar-roh. Nah, ha juga, ro di situ ya, ro-nya tarki ya. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Tidak juga ar-roh. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi tarki itu lembut. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Nah, kemudian di ayat yang keempatnya, Maliki yaumiddin. Ada yang baca, dia senang dengan nada. Membaca Al-Quran bukan hanya dengan nadanya, tapi juga harus dengan makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya diperhatikan. Dengan enaknya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Enak sih enak, tapi salah. Harusnya adalah Maliki yaumid, bukan Maliki panjang. Ya, jadi kita harus memahami panjang pendeknya, memberi kemudian memberi spasi atau memberi bahasanya tasydid ya. Yaumiddin. Baik. Ini ayat yang keempat. Kemudian ayat yang berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka maliki yaumiddini iyyaka. Nah, di sini berarti salah. Kenapa salah? Harusnya dia bertasydid, ditekan. Iyyaka bukan iyyaka ya. Kemudian membaca ain. Biasanya sering susah membedakan orang Indonesia itu antara huruf ain dan huruf a. Iyyaka bukan iyyaka. Nah, a-nya dibaca ainnya dibaca a. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi membaca alif atau membaca huruf keluarnya itu a. Ya, dengan a itu berbeda ya. Walaupun makhrajnya keluarnya sama, tapi cara membacanya berbeda. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas shad bukan sin ya. Shad bukan sin ya. Jadi membacanya harus jelas ya, harus jelas. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya atau para asatid terkait dengan sifat-sifat huruf ya, terkait dengan sifat-sifat huruf, bagaimana mengeluarkan huruf itu antara sin dan shad. Biasanya sering tertukar antara sin dan shad atau dibacanya sama gitu, sin semuanya. Ihdinas, kemudian shad dibaca sin, to dibaca ta. Ya. Ini sering dibacanya sama gitu, agak samar, harus jelas antara ta dan to. Ya.
Mustaqim, mustaqim, bukan mustaqim, ya. Antara kaf dan qaf, antara kaf dan qaf. Baik. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini biasanya sering membaca huruf kaf jadi huruf ghin jadi kaf, jadi khairil. Biasanya orang Indonesia membaca khairil, ghairil jadi khairul, pada khairul ghairil. Jadi ghairul khairil ini sering tertukar. Maka dalam membaca huruf, ya, dalam membaca huruf ghin, gha itu sama hurufnya dengan gha itu sama keluar makhrajul hurufnya. Tapi yang membedakan adalah ya terletak dan keluarnya itu, ya. Jadi bukan membaca kairil tapi baca ghairil, ghairil, ya. Kairil makdub, makdub mag. Ya. Kalau mak berarti berbeda, ini marah kan huruf-huruf qalqalah, ya, huruf masuk juga huruf qalqalah kaf itu. Tapi huruf qalqalahnya tidak termasuk yang keenam itu. Masih ada pantulan. Ada sebagian menyebutkan huruf kaf itu adalah huruf hamas, ak, tapi ada juga menyebutkan itu huruf qalqalah. Ala kulli hal, maka huruf-huruf itu harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, ya. Walaupun huruf kaf itu adalah huruf hamas, ya. Kemudian ada menyebutkan huruf qalqalah, tapi qalqalah tidak seperti yang disebutkan yang kita kenal dalam hukum tajwid. Huruf qalqalah itu ada 6, ya. Qaf, ta, ba, jim, dal itu. Taib, magdu, do, kemudian alaihim waladhdallin, waladhdallin. Ada yang membaca waladhdallin. Harusnya kan ditahan. Ya, ditahan. Kemudian huruf do itu keluar dengan sendirinya, bukan direkayasa. Tahan, kemudian keluarlah huruf do. Nah, itu. Jadi tahan, kemudian dia akan muncul huruf do itu sendiri. Taib. Ghairil maghdubi 'alaihim nah, ditahan seperti itu. Taib. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya yang senantiasa memperbaiki bacaannya dan senantiasa kita merindukan dengan bacaan-bacaan yang bagus, bacaan-bacaan yang tartil, bacaan-bacaan yang fasih sesuai dengan hak-hak Al-Quran. Maka salah satu hak Al-Quran adalah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Saya bahadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.